dikeluarkan oleh kolbu atau jantung 5.000 kali lebih kuat dibanding gelombang yang dikeluarkan dari pikiran. Berapa kali, Bu? Berapa kali lebih kuat? 5.000. Hati-hati ya, nolnya kurang 1 jadi salah. Karena ada ibu-ibu, Bu Aisyah sekarang saya tahu ya, ternyata jantung 500 kali lebih kuat. Salah, Bu. Emang 0 kurang 1. Makanya saya ulang, berapa kali, Bu? Berapa kali? 5.000 ya, 5.000. Oke. Dan ibu harus tahu. Sekarang kalau saya bilang pikiran, di mana tangan ibu letakkan kalau kita sekarang kita bicara pikiran, di mana tangan ibu? Sekarang perasaan. Oke? Artinya apa? Artinya gelombang perasaan lebih kuat dari pengaruh gelombang pikiran. Karena perasaan itu bekerjanya di sudur, di kolbu. Dan perempuan dibanding laki-laki, Allah anugerahkan, Allah takdirkan perasaannya lebih kuat dari pikirannya. Dan ini nggak usah minder, Bu. Banyak kadang-kadang, ya saya dulu begitu sebelum belajar ilmu ini. Perempuan lebih besar perasaannya dibandingkan pikiran. Saya tuh minder banget, ya. Tidak seperti kami laki-laki, kata bapak-bapak misalnya, ya. Ternyata setelah lihat tambah dalam belajar, oh, gelombang perasaan ternyata lebih kuat dari pikiran. Maka tolong, karena ibu-ibu, karena kita perempuan, gelombang perasaannya itu lebih kuat dari pikiran, atur selalu perasaan ibu. Kenapa? Mumpung atau untung kita perempuan dianugerahkan perasaan yang lebih kuat. Bukan bapak-bapak nggak punya perasaan, tetapi memang ditakdirkan ibu yang perasaannya lebih kuat. Artinya apa? Ibu, kalau ibu kesel itu dari mana? Ibu kalau saya bilang kesel, ibu pegang yang mana? Ada dua sebetulnya, fungsi pikiran dan fungsi perasaan. Cuman buat kita fungsi perasaannya lebih kuat. Dan kalau ibu kesel sama anak, nggak cepet-cepet ibu rubah, hati-hati sinyal kesel ibu ini sampai ke anak. Dan apa yang terjadi? Anak 3 kali kesel. Kok bisa begitu, Bu Aisyah? Karena ternyata sinyal anak sama sinyal ibu satu provider. Ngerti ibu? Ini saya bukan di endorse ya. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Bapaknya Telkomsel. Ngerti ya, Bu? Ya. Maka vibrasi, kata anak sekarang, vibe ibu itu mewarnai rumah. Jadi kalau ibu lagi kesel, hati-hati. Suami ikut kesel 1 kali, anak 3 kali kesel. Seorang ibu tenang, suami ikut tenang, anak 3 kali tenang. Seorang ibu senang, suami ikut senang, anak 3 kali senang. Kok 3 kali, Bu Aisyah? Oh, itu membahas 3 kali bisa lama, Bu. Bisa sampai Isa kita di sini. Kenapa juga muncul ibumu baru ayahmu? Karena diteliti tentang masalah jumlah mitokondria, masya Allah. Ya, tapi ibu ambil aja di sini bahwa kolbunya ibu itu kenceng banget. Itulah mengapa kita ibu yang lebih sering belajar, lebih sering ya masuk ke ranah seminar parenting, lebih sering taklim. Kenapa? Ibu yang lebih banyak mempengaruhi vibrasi rumah. Kita, Bu, ibu pernah nggak rasa kalau ibu sebulan aja nggak ikut taklim, ya, nggak ikut belajar atau baca buku, apa perasaan ibu? Cepet marah, Bu. Dan anak bisa 3 kali marah. Paham tentang ini ya? Maka kalau ibu kesal, marah, jengkel terhadap anak atau suami, itu tadi yang disuruh oleh Allah. Ali Imran 159. Ya Allah, mohon rahmatmu untuk saya bicara lembut pada anakku atau pada suamiku. Ya Allah, jauhkan keras dan kasar. Ya Allah, ya Allah, saya maafkan anakku. Ya Allah. Kalau lagi jengkel sama suami, ya Allah, saya maafkan suamiku. Ya Allah, sebut namanya ya, lebih afdol. Kenapa? Biar sinyal ini pergi ke orang yang kita sebut. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, sebut lagi namanya. Mengerti, Bu? Karena sinyal ini yang akan pergi ke orang yang kita sebut. Sinyal ini memang dari tubuh kita, tapi bukan semata-mata dari tubuh kita saja. Disinilah kolaborasi dengan para malaikat. Karena malaikat tercipta dari nur yang bisa berkolaborasi masuk ke dalam bersama kita, itu dari badan bioplasmik. Makanya ibu doa kayak gitu, ibu udah tenang-tenang aja di kamar. Nanti Allah perintahkan malaikat yang membisikkan di kolbunya anak, membisikkan di akalnya anak. Karena sinyal ini juga yang membawa doa, niat dan prasangka, Bu.
Ibu, kalau saya bilang, kira-kira ibu bisa nggak membayangkan wajah anak? Bisa, Bu? Coba anak pertama. Coba ibu tutup mata sekarang. Tutup mata. Ya, ibu hadirkan anak pertama ibu. Pasti semua punya anak pertama kan, walaupun yang punya anak satu. Ya. Ibu bayangkan ibu lagi kesel sama anak ibu ini. Kemudian ibu pakai surat Al-Imran 159. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ibu bilang dalam hati ibu, ya Allah, ya, saya mohon lembut untuk bisa bicara pada anakku. Sebut nama anaknya ibu, Bu. Fulan bin Fulan, ya, sebut nama ayahnya. Yang perempuan Fulana binti Fulan. Mau sebut namanya, ya. Ya Allah, ya, jauhkan keras dan kasar. Ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah. Sebut namanya, Bu. Ampuni dia, ya Allah. Ibu bayangkan, sinyal ibu saat ini juga datang ke anak ibu dimanapun dia berada, di kelas kah, sedang di kantin kah, atau sedang di rumah kah. Karena sinyal ibu sama seperti sinyal gadget, tembus dinding masjid ini, tembus dinding ruangan di mana kita berada ini, tembus jarak dan tembus dinding-dinding kelas di mana anak-anak sedang berada. Ya. Dan ibu bayangkan ananda ibu tersenyum karena doa ibu yang indah ini. Dan buat anak ibu yang senang dipeluk dan senang memeluk, bayangkan dia memeluk ibu. Allahu Akbar. Ya. Kalau ibu masih kesel, masih bilang lagi, ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah. Sebut namanya dan ampuni dia, ya Allah. Terus ibu, sampai ibu rasanya plong dan bisa senyum, seolah-olah ibu senyum di depan anak ibu. Ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah, dan ampuni dia, ya Allah. Kalau sudah, kepalkan dua tangan ibu, katakan amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ya, silakan buka mata. Gampang kan? Terasa nggak Bu ada ananda? Bisa ngebayangin wajah ananda ya? Bu Aisyah, kenapa sih harus dibayangin? Ini masalah kerja otak kiri kanan, Bu. Otak kiri mengatur tubuh yang kanan, otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Ya, begitu anatominya. Pada saat ibu melafazkan baik secara zahir maupun sir, ya Allah, saya maafkan anakku Fulan bin Fulan, ampuni dia, itu kerja otak kiri, Bu. Jalan pesannya di tubuh yang sebelah kanan. Ingat, tadi yang lebih besar gelombangnya yang mana, Bu? Pikiran atau jantung? Berapa kali? 5.000. Jantung itu posisinya di kiri badan, dan semua organ kiri badan yang atur otak kanan. Salah satu cara mengaktifkan otak kanan adalah membayangkan, atau kalau bahasa NLP-nya ya, memvisualisasi. Makanya tadi ibu saya minta menghadirkan wajahnya. Bu Aisyah, saya nggak begitu jelas ngelihatnya, nggak apa-apa, yang penting sekelebatan-sekelebatan, berarti otak kanan ibu sudah teraktivasi, maka pesannya akan jalan ke tubuh yang kiri, mampir ke jantung, jantung yang dorong kencang, baru seluruh tubuh mendorong, tembus dinding ini semua. Walaupun misalnya anak pertama ibu bukan lagi di sini, sudah ada di luar kota, bahkan di luar negeri, sampai itu, Bu. Sampai. Sekarang saya tanya, kalau kita doakan suami masing-masing, bisa kebayang wajahnya? Betul, Bu? Nggak keganti-ganti gitu, on off on. Kalau anak langsung jago, Pak Ukim. Kalau anak langsung jago karena sinyal kita sama. Pas suami bingung, ibu cari mukanya, Mas. Ibu bingung yang mana muka suami saya nih. Kenapa Brad Pitt terus yang muncul? Ibu, seandainya ibu tidak bisa membayangkan, karena ada kesulitan membayangkan, entah karena lagi jengkel dan sebagainya, cara berikutnya untuk menstimulasi otak kanan adalah lihat foto. Coba cari, ada nggak foto suami di HP yang foto sendiri? Jangan udah bareng-bareng, jarak jauh lagi. Siapa yang punya di dalam HP-nya foto suami sendiri, tampak depan gitu? Yang ada, saya minta 2 orang cepat berdiri. Berdiri. Wah, 1, 2, Ibu. Coba saya mau lihat, benar nggak, Bu? Coba, Bu, lihat dari jauh, Bu. Oh, KTP, haji, Bu, KTP. Bentar. Ibu dulu, Ibu apa? Susah yang lihat suami orang. Ya, sebentar. Yang benar, jangan KTP ya. Ya kalau pakai KTP semua kita punya. Heboh banget sih mau kasih lihat foto suaminya. Wah, ada. Oh iya, itu mukanya gede banget, ya Allah. Itu 1 ya. Nah, ibu berdua, yang kedua, ibu mana? Muka suami apa KTP itu? Muka suami. Oh iya. Ada 2 dulu ya, 2 dulu ya. Iya. Sini, Bu, boleh maju nggak, Bu? Atau nggak usah maju? Ibu berdiri, berdua ibu berdiri.
Ibu berdiri berdua di situ aja, nggak apa-apa, situ aja, situ aja. Ya, ya, ya. Dua dulu Bu, dua dulu ya. Ya. Ibu di dompet keren. Itu orang lama pasti. Sudah jarang orang simpan foto suaminya di dompet. Oke, ibu bertiga, ayo maju Bu, bertiga. Di situ. Tapi ibu lebih, beliau berdiri duluan. Inisiatif. Baik, udah dengerin. Ibu coba lihat foto suaminya masing-masing ya. Ya, ibu lihat dompetnya masing-masing ya. Oke. Ya, ibu lihat ya. Nah, ibu lihat ya. Kalau mau berdoa atau memaafkan sambil lihat foto. Ya, ibu yang bertiga punten. Yang ada, ayo mau ikut sesi ini nggak? Ya, buka fotonya masing-masing coba. Mungkin ibu ada kesel dalam 1 minggu ini sama suami, ada? Ada. Ah, yang kesel buka, lihat. Ibu juga ya? Barangkali Bu, barangkali punten. Ada 1 minggu ini, entah kenapa ibu kesel. Ya, oke ya. Coba sekarang lihat. Ya, yuk yang sekarang juga, yang lain juga yuk. Lihat, nggak usah ngebayangin, lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu. Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Boleh zahir, boleh sir ya. Ya Allah. Ayo Bu ngomong Bu. Ya Allah, saya mohon ya Allah, beri kelembutan untuk berbicara pada suamiku. Masing-masing sebut namanya Bu. Hati-hati, kesebut nama suami orang. Lihat gambarnya, oke? Lihat gambarnya. Yang nggak punya foto bayangin ya. Ya Allah, jauhkan keras dan kasar hatiku ini ya Allah. Ya Allah, saya maafkan suamiku. Ah, sebut masing-masing Bu. Ya, dalam hati aja Bu. Ya. Apalagi yang ibu mau maafkan, kenapa? Boleh sebut, ya Allah saya maafkan suamiku, ya Allah sebut namanya karena, boleh karenanya disebut. Ya, ini kesempatan ya Bu, healing nih Bu ya. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Coba ibu lihat ya fotonya. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Lagi ya, ya Allah saya maafkan suamiku ya Allah, sebut namanya Bu. Lihat fotonya. Kita lagi latihan yang lihat gambarnya. Ampuni dia ya Allah. Lagi ya, sekali lagi. Ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah. Sebut namanya Bu, lihat fotonya, lihat gambarnya. Ampuni dia ya Allah. Sampai ibu bisa senyum lihat fotonya suami. Coba. Bisa senyum Bu, coba senyum. Lihat foto suami. Masya Allah. Bisa? Ah, terakhir, ya Allah. Bu, masih Bu. Ya Allah, sampaikan salam rinduku pada suamiku. Sudah? Kalau sudah, ibu kepalkan tangan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nah, siapa yang sungguh-sungguh, sinyal ibu tembus dinding ini mendatangi suami. Dan saat itu suami ibu yang lagi duduk-duduk tiba-tiba terbersit wajah ibu. Shh. Yang sungguh-sungguh kelihatan banget ya. Dan jangan heran beberapa menit setelah ini ada WA dari suami. Yang sungguh-sungguh. Ya. Bisa Bu? Alhamdulillah. Terima kasih. Bukan berarti yang lain tidak punya foto, cuman ibu yang bertiga lebih cakcak. Loncat beliau tadi. Masya Allah. Ya, punten ya. Tadi juga ibu yang lewat KTP juga sudah lincah. Kalau perlu Bu foto yang baru ya Bu. Kalau perlu foto tanpa depan, tanpa kanan, tanpa kiri. Iya, supaya ibu waktu ngedoain jelas. Paham ya Bu? Jangan sampai nggak ada tuh foto. Ada foto anak-anak nggak? Ada foto mertua? Nah, sekalian Bu. Jadi kalau ibu mau doain, ibu tinggal lihat fotonya gitu. Paham ya? Iya, baik, bisa Bu. Dan buat bertiga ibu, saya kasih oleh-oleh ya, saya kasih hadiah kenang-kenangan ya. Nanti minta sama Mbak Nining. Oh, buku. Alhamdulillah. Setiap ibu lihat buku itu ya, ingat wajah suami.